Ini teori tentang rizki, Bapak-bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsep Al-Qur'an tentang rizki supaya hati kita tuh nggak terpaut banget dengan dunia. Ya. Konsep Al-Qur'an tentang rizki. Insyaallah ini mudah-mudahan cukup waktunya. Yang kerja keras belum tentu mendapat banyak. Ya, saya selesaikan biar bisa difoto. Yang kerja sedikit belum tentu mendapat sedikit. Ada yang kerjanya sehari cukup buat sebulan. Ada yang kerja sebulan cuma cukup buat sehari. Orang Amerika bingung, orang Indonesia ini boros-boros. Kerja sebulan cuma buat seminggu. Bukan boros ya, karena gajinya nggak cukup ya. Orang Indonesia ini, orang Amerika bingung. Kamu kerja sebulan, dihabisin seminggu. Kami kerja seminggu, cukup buat sebulan. Bukan karena borosnya, ini karena saking sedikitnya. Makanya orang Amerika duitnya dolar, didol melar. Kalau dijual melar ya, $1 jadi 13.000 ya melar ya. Yang kerja sedikit belum tentu mendapat sedikit. Karena sungguhnya sifat rizki adalah mengejar, bukan dikejar. Tadi saya sebutkan ya. Lau anna ibna adam harwa min rizkihi kama yahrubu minal maut, la yudrikuhu rizku kama yudrikuhul maut. Kalau seandainya manusia itu lari dari rizkinya, sebagaimana ia lari dari kematian, pasti rizkinya itu akan mendapatkannya, menemukannya. Ya. Sebagaimana mati akan menemukannya. Rezeki akan mendatangi, bahkan akan mengejar hanya kepada orang yang pantas didatangi. Nah, maka pantaskan dan patutkan diri agar pantas didatangi atau bahkan dikejar rezeki. Inilah hakikat ikhtiar. Sehingga ikhtiar itu bukan hanya ikhtiar nyarinya, kerjanya bukan. Yang ngasih rezeki Allah, maka perbanyak minta kepada Allah, baru kemudian ikhtiar. Oleh karena itu, sebelum subuh 2 rakaat. Rakaatul fajri khairum minad dunya ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Baru berangkat kerja. Sampai di kantor, jangan masuk dulu kantor, masuk musola dulu, 2 rakaat duha. Cukup untuk seluruh hak. Ya, pasti akan dijamin rezekinya, kita nggak seperti dikejar-kejar. Oh, tapi utang saya banyak, yang penting nggak ditagih kan? Pas giliran ditagih, ya sudah Pak, sudah saya lupakan, sudah saya ikhlaskan. Loh, ini rezeki. Tidak harus kemudian kita bayar utang berarti dapat, enggak. Diberi keringanan, ya sudah nggak apa-apa nanti saja, nggak usah dipikirin. Loh, sudah tenang pikiran kita. Nggak usah dipikirin tapi dibayar ya Pak. Nah. Kalau dipikirin aja dibayar kan repot ya. Ini hakikat ikhtiar. Ya. Jadi ikhtiar itu bukan hanya ikhtiar lahir saja, tapi batinnya kita ikhtiar agar pantas. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum billahi haqqa tawakkulih, la ruziktum kama turzaqut tuyur. Yadhhabu khimasan wa yarji'u bitanan." Kalau kalian betul-betul pasrahkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan kalian, pasti Allah berikan kalian rezeki sebagaimana burung-burung diberi rezeki. Mereka berangkat dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan penuh. Ya. Setiap dari kita telah ditetapkan rezekinya sendiri-sendiri. Karena ikhtiar adalah kuasa manusia, namun rezeki adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ikhtiar, zahir dan batin. Dan manusia tidak akan dimatikan hingga ketetapan rezekinya telah ia terima seluruhnya. Ini hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, manusia tidak akan mati sebelum kewajiban Allah memberinya rezeki yang terakhir Allah tunaikan.
Ya. Seperti apa sifat rizki? Ya. Hakikat rizki bukanlah hanya harta. Nah, yang akan kita bahas ini harta dulu deh. Ya. Ini bukan harta. Rizki adalah seluruh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan diantara bentuk kasih sayang Allah dengan diberikan ujian. وَلَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ini ayat sudah banyak sekali dibaca dan dihafalkan. Itulah bentuk ujian, cuma sedikit kesulitan harta, kesulitan badan sakit, kesulitan jiwa, cuma itu enggak. Tapi imbalannya tidak bisa disangka-sangka. Kesulitannya hanya 1, 2, 3, sedangkan balasannya tidak disangka-sangka, tidak dihitung Allah SWT. Ada yang diluaskan rezeki dalam bentuk harta. Saya selesaikan biar bisa difoto ya ini ya. Sekarang nggak perlu catatan, tinggal di foto. Berterima kasih pada Android. Kalau dia Muslim yang membikin, insya Allah pahalanya luar biasa. Coba bayangkan, ini berkali-kali saya sampaikan. Kira-kira bahagianya Thomas Alva Edison kalau dia Muslim, wah Masya Allah, seluruh dunia ini akan kehilangan kalau nggak ada listrik, kayak kiamat kan, sudah. Dan itu semua pahalanya mengalir kalau dia Muslim. Ternyata dia bukan Muslim, alangkah ruginya. Jadi nikmat Islam ini luar biasa dibandingkan seluruh alam ini. Dan kita ya belum pandai mensyukurnya. Allahumma lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil mal, lakal hamdu bil ahl, lakal hamdu bil aulad. Ya Allah, segala puji bagimu atas Islam ini, segala puji bagimu atas iman yang kau berikan kepadaku, segala puji atas harta yang kau limpahkan kepadaku, puji kepadamu atas istri yang salihah, anak-anak yang saleh, semua adalah rezeki. Ada yang diluaskan dalam bentuk kesehatan, ada yang hartanya sedikit tapi sehat terus. Ternyata nilai satu mata bisa miliaran, dan bisa habis seluruh harta hanya untuk menyembuhkan mata. Ada yang diluaskan dalam bentuk ketenangan, keamanan. Berapa harus bayar orang untuk ketenangan jiwa? Rumah sakit jiwa hari ini penuh terus kan, apalagi menjelang pemilu ya. Sampai dibikinkan ruang khusus untuk anggota DPR yang gagal, Masya Allah. Itu demi mengejar dunia sampai kayak begitu, Masya Allah. Dunia akan mengejarnya kalau dia beriman kepada Allah SWT. Ya. Kalau nggak mengejar sekarang, nanti di akhirat akan dikejar. Ada yang diluaskan dalam kemudahan menerima ilmu. Ilmu ini, ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kebutuhan manusia akan makanan itu nggak sebanding dengan kebutuhan akan ilmu. Makan itu cuma sehari 3 kali, ilmu setiap helaan nafas. Karena tanpa ilmu sia-sia hidup kita. Ya. Jalan ada ilmunya, makan ada ilmunya, mandi ada ilmunya, kerja ada ilmunya, semua dengan ilmu. Sementara makan sehari 2 kali pun cukup. Tapi kita lebih fokus bagaimana makan, Masya Allah. Bukan ilmu. Padahal kalau harta, semakin banyak harta kita, semakin harus kita jaga. Dan kita lihat, ya, harta itu kan, Masya Allah, Subhanahu wa ta'ala. Betapa sepelenya harta. Ketika kita beli mobil, apa yang kita bawa duit sekantong atau sekoper, enggak ya? Cuma pakai angka-angka. Sudah berpindah duit. Duitnya di mana coba? Kok sampai betul-betul kayak ngejarnya sampai nggak bakal kebagian itu loh. Padahal punya 1 miliar juga nggak mungkin ditaruh di bawah bantal. Dititipin sama orang kaya, Masya Allah. Ini zaman akhir. Duit kita itu dititipin sama orang-orang kaya. Di bank-bank itu kan dititipin. Kita ngambil kalau pas perlu 1 juta, ya, yang 9 juta titipin lagi. Masya Allah, akhir zaman. Ya.
Dan ternyata hanya angka-angka. Ya. Ada yang luaskan dalam bentuk keluarga dan anak keturunan yang saleh. Ia sempit hartanya tapi anaknya saleh, istrinya salihah. Man razaqahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syadri dini falyattaqillaha fi nisfil baqi. Barang siapa yang oleh Allah diberi rezeki seorang wanita yang salihah sebagai istri, maka sungguh Allah telah memberinya rezeki separuh agamanya. Maka jaga yang separuh. Separuh agama itu nilai istri yang salihah. Jangan disia-siakan. Ya. Istri yang salihah. Anak yang ada yang dimudahkan dalam amalan dan ibadahnya. Ada yang diberi kemudahan dalam beramal. Maka di antara kita ada yang mudah untuk qiyamul lail, bangun malam, tapi susah puasa. Maka perbanyak qiyamul lail. Ada yang susah untuk qiyamul lail tapi dimudahkan untuk sedekah, perbanyak sedekah. Ada yang nggak bisa sedekah tapi bisa baca Quran, lama-lamalah baca Al-Quran. Dan ada yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa, berprasangka baik kepada sesama kita. Itu paling sulit. Itu adalah pintu surga yang paling cepat. Berprasangka baik pada saudara muslim. Enggak butuh modal, enggak butuh bekal, enggak pakai capek. Bahkan kalau kita prasangka buruk, badannya capek. Nah, tapi kenapa kok malah nggak bisa prasangka baik, coba? Masya Allah. Ini sebenarnya banyak amal-amal yang ringan yang bisa kita lakukan, tapi itu berat di timbangan Allah SWT. Dan yang paling indah adalah diteguhkan dalam hidayah Islam.